77,7 FM, Top 21, Sharing Antibody. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatima Azza Firdaus di acara yang sangat spektakuler kali ini. Jadi hari ini gue mau ngasih satu cerita penting buat kalian, mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, dengerin dan simak baik-baik. Mari kita ke narasumbernya aja langsung. Halo, nama gue Raffi Valino, gue mahasiswa Gunadarma dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semuanya. Halo. Oke, Kak Raffi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, kakak gimana kak kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Yang di studio gimana nih kabarnya? Baik. Oke, Kak kita langsung aja ya. Boleh. Jadi aku dengar-dengar kakak ini kan korban dari bullying ya waktu itu. Betul, aku emang sempet dibully dari SD sampai SMA. Dan aku awalnya tuh, aku tuh awalnya dari yang pertama tuh kan aku badannya gendut ya, gemuk gitu. Jadi aku tuh sering banget dikatain kayak gajah. Kalau nggak kalau misalnya aku jalan tuh orang kayak gempa gitu. Terus juga itu kan baru awalnya doang. Terus di akhir-akhirnya itu ada juga yang sampai ke pelecehan seksual, penganiayaan juga ada. Awal mulanya tuh sebelum kakak ada lagi nggak sih korbannya atau emang kakak doang? Kebetulan cuman aku doang sih kak kalau di kelas aku ya waktu itu, tapi aku nggak tahu deh kalau misalnya di kelas lain tuh. Pelakunya itu dari kelas kakak juga atau gimana deh? Iya, teman sekelas. Oh, teman sekelas. Iya. Awal mulanya itu gara-gara fisik kakak atau emang mereka asal maksudnya nyari kelemahan dari orang lain? Kayaknya dua-duanya sih kak. Emang kan fisik aku juga waktu itu ya nggak bagus lah, karena kan gendut terus juga dekil hitam gitu. Jadi emang bener-bener jadi sasaran banget gitu. Pas di kejadian itu keadaan kakak tuh kayak gimana sih pas ngerasain bullying gitu? Jujur aku sakit hati banget sih kak dibully, karena kan aku ngerasa kayak aku tuh nggak pantas gitu loh harusnya dibully kan. Terus juga sedih, terus juga jadi nggak niat sekolah karena yang harusnya sekolah itu jadi rumah kedua aku, mana jadi tempat yang aku takutin buat aku datangi gitu loh kak. Di situ kakak ada perasaan takut gak sih kak? Ada, aku tuh kayak takut sama guru iya, takut sama murid iya, karena emang bener-bener di sekolah aku tuh nggak kondusif banget buat aku belajar di sana. Tapi kakak udah berani buat speak up belum ke pihak sekolah gitu? Udah kak, aku waktu itu memang sempet speak up, cuman dari pihak sekolahnya juga nggak ada tanggapan apa-apa gitu loh kak. Jadi cuman kayak di mediasi dan ya udah gitu, maaf-maafan, dan ya itu nggak bikin aku jadi nggak dibully lagi, karena setelah itu mana aku makin parah dibulinya kak. Tapi nih menurut kakak media sosial itu bisa nggak sih sebagai alat buat bullying atau apapun kak? Bisa sih kak, karena yang kita bisa lihat sekarang juga kan banyak kan video-video bullying yang beredar terus dipamer-pamerin ke teman. Itu jujur menurut aku bullying yang paling keras di zaman yang sekarang, karena itu kayak bisa bikin mental health seseorang tuh turun drastis banget akibat bullying tersebut gitu. Tapi kalau misalkan bullying ya bisa nggak sih sampai kena secara psikologis tuh mental parah atau emang standar aja gitu? Tergantung orang nggak sih kak. Cuman yang aku lihat rata-rata tuh efeknya tuh parah banget. Karena itu bisa ngebuat mental hancur, terus juga bikin orang pengen ngakhirin hidupnya secepat mungkin. Karena emang bener efeknya itu ngebuat orang tuh jadi nggak punya semangat hidup dan nggak punya tujuan hidup kak. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih kak. Kakak pas bullying ini jadi korban kan ya? Pernah nggak sih kakak balik ke rumah tuh cerita ke orang tua? Aku sih awalnya tuh pengen tutup mulut ya kak, karena aku nggak pengen ngebebanin orang tua aku kan, karena kan orang tua aku juga ada susah. Nah, tapi ada suatu hari tuh dimana aku tuh tiba-tiba kayak nangis sendiri gitu, dan mamaku ngeliat, dan mamaku maksa aku buat cerita, dan akhirnya
barulah aku cerita. Di situ saat mamaku dengar aku dibully, mamaku tuh langsung nangis dan kayak meluk aku gitu. Dan aku tuh jadi ngerasa kayak aku tuh disayang gitu kan. Nah terus akhirnya mulailah mamaku tuh ngambil tindakan di mana kayak mamaku sempat bawa aku ke dokter psikolog, terus juga mamaku langsung kontak guru dan murid-murid yang ngebully aku, dan jadinya ya di situ mulailah ada pencerahan sedikit tuh. Tapi semasa waktu belajar di kelas nih, itu kakak kan jatuhnya berarti udah jadi korban ya? Iya betul, jadi Itu korban. kakak nanganin diri kakak sendiri tuh di lingkungan itu gimana kak? Kalau saat aku dibully ya sih ya kak, aku tuh cuman diem aja sih. Aku tuh kayak berusaha buat sekuat mungkin buat survive di kondisi sekolah aku, dan ya meskipun agak susah cuman ya harus dijalanin sih. Tapi ada nggak sih maksudnya seseorang teman sebangku atau teman lainnya yang mungkin kakak mau curhat ke dia, misalkan gue dibully nih atau gimana? Nah justru itu kak, aku tuh bener-bener nggak punya temen yang buat curhat aku, karena di sekolah aku tuh yang mau nemenin aku pun bakal jadi ikut dibully juga. Jadi orang-orang yang mau temenan sama aku pun jadi takut gitu buat berteman sama aku, karena nggak mau kena efek dari bullyingnya aku ini. Kalau secara keseluruhan nih kak, sebenarnya tuh pelaku ngincer apanya sih kak dari kita? Justru kalau menurut aku sih ya, karena aku pernah jadi korban ya, pertama fisik ya, kedua emang ya kayak kelemahan kita aja gitu loh kak. Kayak misalnya kita kan diem nih, kita nggak jago komunikasi, nah itu bakal jadi bahan incaran gitu, karena kita tuh dianggap kita nggak punya teman karena kita tuh nggak pernah ngobrol gitu. Jadi gampang banget buat kita diserang karena kita tuh nggak punya teman. Oh gitu. Tapi kakak waktu itu ada rasa dendam gak sih sama pelakunya, kayak ih gue dendam banget nih sampai gede mau gue balas pokoknya gitu kak? Iya itu ada sih kak, pas masih kecil tuh aku ngerasa kayak ngeliat ya nanti kalau misalnya gue udah gede gue bakal lawan mereka semua gitu. Gue bakal buktiin kalau gue bisa berubah. Cuman kalau untuk sekarang sih alhamdulillah sudah bisa memaafkan sih kak. Cuman nih kak, BTW aku mau tanya deh. Iya boleh. Kakak pernah gak sih kak kayak dibully gitu atau enggak ya kayak diledek-ledekin? Mungkin kalau dibully enggak ya, mungkin lebih spesifik ke bercandaan antar temen ya. Tapi kalau misalkan temenku bercanda kelewatan, aku juga kayak marah dong, kayak nggak mau nih aku diginiin gitu loh kak. Jadi ya lanjut nih kak. Kakak tuh sebagai korban ada pesan-kesannya nggak sih kak? Pesan-kesan buat bullying di sana atau apa nih kak? Iya boleh. Boleh. Okay. Pesan aku tuh buat para bullying yang di luar sana, semoga cepat berhenti deh, karena bullying itu tindakan yang tidak bermoral sih menurut aku, dan itu juga bisa bikin ngerusak mental health seseorang. Dan juga untuk para korban bullying di sana, aku harap kalian semua bisa dapetin semua penyelesaiannya dengan cepat, dan kalian jangan takut buat speak up, karena kalau kalian diam, kalian tuh mana bakal jadi korban bullying. Jadi kalian tuh harus speak up ke orang-orang yang kalian percaya, contoh seperti orang tua kalian atau sahabat kalian. Tuh. Nah kalau kita lihat dari dampak positifnya tuh ada nggak sih kak dari bullying ini? Dampak positif sih buat aku nggak ada ya. Karena kan yang namanya bullying itu ya tindakan yang jahat, dan itu emang nggak ada membawa efek positif sama sekali. Cuman kalau kakak nanya dari korban bullying tersendiri, menurut aku ya sisi positifnya ya korban bullying itu jadi punya perasaan yang lebih peka terhadap orang lain gitu loh kak. Karena mereka kayak udah tahu gitu loh sakitnya dibully kayak gimana, dan mereka bisa lebih mengayomi lagi jadinya gitu. Wah guys, ceritanya seru banget gak sih? Kayak hati tuh kayak tersentuh banget ngelihat kakak sebagai korban. Kayak kasihan juga. Semoga ya kak pelakunya bisa cepet sadar. Amin. Oke guys, sekian dari episode kali ini. Gua Fatimah Alza Firdaus bersama narasumber Kak Raffi. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.